Guys, kali ini saya kedatangan meter saw terbaru dari Dongcheng. Ini adalah meter saw yang non-sliding berukuran 10 in untuk diameter mata pisaunya. Dan ini adalah meter saw yang menurut saya di jajaran brand global rasanya ini termurah. Bayangkan saja, dengan harga di 1.650.000, Anda sudah bisa mempunyai sebuah meter saw 10 in, non-sliding, brand global, digaransi 2 tahun dengan 17 jaringan servis yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dengan menggunakan produk-produk brand global seperti ini, kita ini kayak lebih tenang gitu ya, karena ketersediaan spare part dan itu tadi jaringan service center. Tentu meter saw seharga 1,6 juta ini tidak bisa kita setarakan misalnya dengan brand-brand yang entry level ya, yang berharga 800.000, 900.000, 1 juta gitu ya. Karena ya Anda udah tahu sendiri ya, performa atau kenyamanan ya dalam kita menggunakan produk-produk brand global seperti ini Dongcheng, Anda sudah banyak yang tahu lah ya, sudah banyak yang menggunakan. Oke, seperti apa kepraktisannya, kepresisiannya ya, kemudian kenyamanan dalam menggunakan meter saw ini, kita akan langsung ya, kita bedah semuanya, kita akan uji. Nanti saya akan gunakan media balok meranti, jati Belanda, dan juga aluminium ya, karena memang meter saw seperti ini kan banyak juga digunakan untuk pemotongan media aluminium. Let's go guys. Base plate-nya seperti ini guys ya, jadi ada extension-nya, kemudian ini, mantap banget. Seperti ini, unit dari Dongcheng meter saw DJX 09255. Build quality-nya jos guys ya, dengan harga yang menurut saya di 1 jutaan. Kalau dulu Dongcheng di 2 jutaan ya, versi yang sebelumnya yang terbaru. Base plate-nya Anda bisa lihat sendiri ya, ini solid sekali, rapi. Lebar dari base plate yang utama itu di 45. Kalau kita ukur dari extension kiri dan extension kanan itu di 96 cm ya, hampir 1 meter lebar termasuk extensionnya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan extension fence. Jadi ada tambahannya ya, nanti kita bisa custom. Karena ini meter saw tentu ya bisa pemotongan meter cut ya. Ini modelnya emboss, bukan stiker. Kadang-kadang kalau stiker tuh gampang ngelupas gitu ya. Dan kalau udah ngelupas geser repot lagi. Kalau ini modelnya emboss gini guys. Ada tuas ya untuk menggeser, membuka perpindahan derajat meter cut. Seperti ini. Ada klikinya juga di 15 derajat, 22,5. Kemudian 0 ya, bisa ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian kita juga bisa kencangkan ya, ada tuas pengencangannya. Oke, sangat solid. Fans sisi kanan saya ini modelnya juga ini cekung-cekung gitu ya, jadi bukan stiker, sehingga ya ini durability-nya baik. Halus sekali finishingnya. Kemudian motornya ya terlihat besar ya seperti ini. Kalau melihat speknya ini powernya di 1800 watt. Ukuran meter saw ini adalah 10 in. Dan ini tanpa sliding. Ada klem yang kita bisa pindahkan di kanan maupun di sebelah kiri. Meter saw DJX 09255 memiliki fitur juga bevel cut. Bevel cut ini kita bisa kendorkan di bagian belakang dan kita bisa miringkan ke 45 derajat. 45 bisa, 30, 22,5 ya, 15 sampai 0. Tapi ini adalah single bevel. Jadi bukan bevel cut kiri maupun kanan. Untuk safety, Dongcheng sudah siapkan tuas ini. Sehingga kalau tuas ini kita nggak geser, mata pisau ini nggak akan bisa turun. Ya, jadi ada pengamannya. Ya, lebih aman. Kemudian di bagian bawah ini adalah spindle lock. Ya, tombol pengunci pada saat kita akan mengganti mata pisau. Dalam paketnya kita sudah mendapatkan mata pisau. Tapi ini mata pisau standar ya. Di sini ukurannya 255 mili diameternya, arbor di 25,4, kemudian 2,8 ini adalah ketebalan dari mata pisaunya dengan jumlah teeth atau gigi di 60T. Nanti pada saat pengujian saya tidak menggunakan mata pisau ini ya, kita gunakan mata pisau multimaterial karena saya akan uji meter saw ini untuk pemotongan tidak hanya kayu tapi juga aluminium. Di belakang ini adalah tombol pengunci, tapi ini istimewa, baru saya temukan yang model begini dikasih per ya. Jadi dia bisa balik sendiri gini guys. Ini kita kunci. Untuk melepasnya tinggal kita tekan aja mesinnya. Idenya luar biasa, terlihat sederhana, terlihat remeh, tapi ini fungsi ini sangat penting ya. Kadang-kadang ya untuk meter saw lain, ini untuk menarik dan mendorongnya ini, menguncinya ini keras. Kalau ini enak guys. Oh. Asik banget ya, dilengkapi dengan per. Ada juga dust collector, kita juga bisa hubungkan meter saw ini ke vacuum cleaner. Nah ini guys ya.
Ya, build quality saya nggak komplain ya. Plastik-plastik yang digunakan bagus. Ada handle atas jika kita akan mobile ya. Kemudian ini finishingnya ini rapi ya. Tebal, kokoh. Dengan harga 1,6 sih. Dengan build quality yang seperti ini menurut saya sangat recommended. Worth it. Ini adalah fans. Kalau kita lihat dari sisi belakang, ini sudah ada baut untuk mengkalibrasi ya. Jadi merubah posisi fans kiri ada dua baut L, kemudian di sisi kanan juga ada dua. Jadi meter show ini mudah untuk dikalibrasi ya. Jadi Anda bisa mencobanya sendiri. Kalau tadi jadi 4 baut, dua kanan dua kiri pada fans itu untuk menyetel tingkat presisi ya, dari pemotongan meter. Untuk pemotongan bevel juga sudah dilengkapi ya. Ini ada baut ya. Anda bisa lihat. Baut ini adalah untuk menyetel posisi di 45 derajat. Ya, seperti ini ya. Nanti kita bisa setel, kita sesuaikan dengan menggunakan penggaris segitiga, apakah sudah presisi atau tidak, nanti produk-produk meter show yang Anda beli. Nah, ini adalah baut untuk penyetelan kalibrasi 0 derajat. 0 derajat ada, 45 ada. Kemudian ini kita bisa kencangkan ya. Ini adalah tuas pengunci untuk pemotongan bevel cut. Jadi fitur semuanya ada lengkap ya. Dari fitur safety, fitur kalibrasi, sampai dengan fitur pemotongan. Kita akan coba cek tingkat kepresisian dari meter show ini. Posisi di 45 derajat ya. Kemudian saya menggunakan penggaris segitiga. Ini sangat presisi ya. Saya belum menyetel, saya belum mengkalibrasi. Tapi ini udah siap pakai ternyata. Tapi nanti belum tentu ya yang sampai pada Anda, yang Anda pesan juga sama persis kayak gini. Ya, yang jelas caranya mudah. Anda gunakan penggaris segitiga yang Anda percaya. Kemudian setelah misalnya seperti ini kurang pas, gampang guys ya. Tinggal kendorkan dua baut ini. Dan dua baut di sisi kiri. Kemudian kita uji untuk cross cut-nya ya. Ini kita ukur, ini rapatnya sama. Dari base termasuk pada mata pisau. Kemudian ini untuk pemotongan bevel cut 45 derajat. Pada sisi mata pisau juga kerapatannya sama. Kemudian pada base juga kerapatannya sama. 4.800 RPM. Kalau sesuai speknya di 5.000-an. Kita akan uji ya tingkat kebisingannya. ...102, 101 dB. Guys, kita langsung uji pemakaian wattnya. Watt terendahnya tadi di 992, kemudian watt tertingginya di 1000 watt. Jadi tarikan awalnya di 1002 watt. Untuk rumah-rumah di 1300 saya pikir masih aman ya. Tapi penggunaannya itu pas-pasan. Idealnya menurut saya di 2200. Yang pertama kita akan uji dulu kapasitas potongnya ya. Untuk posisi 0 derajat. Jadi kalau kita lihat seperti ini, itu kapasitas maksimalnya. Ya, ibarat ini sebuah balok. Itu di 14 cm. Ya, jadi cross cut dengan lebar maksimal di 14 cm. Selanjutnya saya akan ukur kapasitas maksimal pemotongan meter cut 45 derajat. Ibarat ini sebuah balok, itu maksimalnya di lebar 10 cm untuk meter cut 45 derajat. Kita akan coba pemotongan cross cut 0 derajat ya. Ini balok lebar di 9,5 cm dengan ketebalan di 4 cm. Powernya mantep guys. Anda bisa lihat ya. Sangat presisi. Lurus ya. Kita coba lagi. Ya, mantap banget. Selanjutnya kita akan meter cut. Seperti ini hasilnya. Rapi banget guys. Jelas banget guys ya. Rapet banget. Oke, kita langsung ya. Bevel cut 45 derajat. Ini kayunya balok meranti. 1, 2, 3.
Nah, ini seperti ini. Bevel cutnya juga nggak ada masalah guys ya. Mantul. Kemudian kapasitas ketebalan maksimal kalau kita ukur di sini bisa sampai di 11,5 cm. Ya, tapi lagi-lagi ini untuk misalnya kayu-kayu yang tipis ya, yang tipis begini. Jadi bisa pemotongan secara berdiri. Kalau kayu itu lebar, ya, ini kalau sampai ke ring pada arbornya, ketebalan maksimal di 8 cm. Kita akan coba di posisi berdiri begini. Balok meranti. Mudah banget. Saya akan coba balok ini dengan ketebalan di 9,5 cm. Ya, di posisi berdiri begini. Kita coba. Aman guys ya, di posisi pemotongan berdiri. Karena memang di sini salah satu keunggulannya untuk covernya ini dia coba naikkan ke atas gitu ya, lebih ke atas sehingga itu tadi untuk pemotongan maksimalnya ini lebih optimal lagi. Walaupun bukan sliding. Di pengujian terakhir ini ada media aluminium ya, karena ini mata pisaunya juga aluminium. Kita akan coba potong seperti ini. Crosscut 0 derajat. Aman guys ya. Coba lagi. Bagus. Kita akan meter cut 45 derajat. Seperti ini ya. Jos gandos lah. Pokoknya walaupun harganya nggak sampai 2 juta, hanya di 1, tetapi performanya luar biasa. Jos. Gimana guys? Anda lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Bayangkan saja di harga 1,6 jutaan Anda sudah bisa memiliki meter saw 10 in dengan build quality yang seperti ini ya, yang menurut saya rapi loh di harga 1,6. Kemudian yang saya suka adalah itu tadi ya, knob pengunci naik turunnya dari meter saw ini yang di bagian belakang. Kita cukup tekan, ini terlepas dan kita bisa naikkan. Ya, karena biasanya kadang-kadang suka keras ya untuk ngelok dan rilisnya. Ini inovasi yang luar biasa. Kemudian fitur safety-nya juga ini mantap. Cover dari blade-nya juga tebal, ya, bukan yang tipis-tipis. Dan ada lagi ya, cover atas yang terbuat dari alloy ini coakannya ke atasnya maksimal gitu. Sehingga kita bisa melakukan pemotongan balok-balok di yang tebal-tebal ya. Posisi berdiri di pengujian tadi kita udah uji ya untuk kayu dengan ketinggian di 9,5 cm hampir 10 cm juga nggak ada masalah. Ya, walaupun 10 in non sliding tetapi ini bisa bekerja secara maksimal gitu ya. Jadi bisa potongnya posisi tidur dan posisi berdiri. Karena kalau meter saw ya kebanyakan kan ini untuk cover atas ini lebih ke bawah ya. Lebih ke bawah sehingga pada saat kita memotong balok-balok yang tebal itu akhirnya mentok, nggak bisa sampai terputus. Sementara DJR 09255 ini Jos gandos. Penggunaan listriknya menurut saya tidak terlalu tinggi ya. Jadi untuk rumah-rumah di 1300, workshop di 1300 ya itu aman ya selama Anda juga tidak memakai konsumsinya untuk yang lain ya. 1300 kalau hanya untuk ini sih kuat ya, nggak ada masalah. Untuk runningnya di 1000 watt ya, jadi menurut saya ini termasuk ekonomis untuk penggunaan wattnya. Pada pemotongan di media balok yang meranti, posisi bevel cut, meter cut, cross cut, kemudian di media aluminium juga nggak ada masalah, semuanya lancar. Tadi saya menggunakan mata pisau yang multimaterial, jadi bisa buat kayu, bisa juga buat besi. Dan dalam paket penjualan meter saw ini, memang sudah termasuk mata pisaunya. Ya, mata pisau standar bawaan, saya terus terang tidak mencoba, karena saya pikir saya akan menggunakan meter saw ini untuk media aluminium juga, untuk kayu juga, makanya saya menggunakan yang multimaterial. Ya, rasanya untuk produk ini, bawaan ini lebih cocok untuk kayu sih, kalau menurut saya ya, untuk kayu. Oke, saya pikir ini adalah unit meter saw terbaru dari Dongcheng yang recommended. Selain harganya terjangkau, build quality jos, performa mantap. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang Channel.